الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan tentu ada nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan untuk kita, yang tidak semua manusia dapat merasakannya, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Harapan kita semoga Allah kuatkan langkah kaki kita di dalam menuju keimanan, sehingga kita semua bisa melaksanakan segala kewajiban yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia sempurna, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir selaku khatib berwasiat untuk diri pribadi Al-Fakir khususnya dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari kita isi kehidupan di dunia yang sesaat ini dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahihi limardatillah, melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Melaksanakan ketakwaan yang kita lakukan, kita niatkan hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, fungsi yang paling utama tidak lain tidak bukan yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan, semoga diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Persaudaraan sesama umat Islam bukan karena suku, bukan karena bangsa, tapi karena iman. Apapun suku mereka, apapun bangsa mereka, kalau mereka seiman dengan kita, maka mereka bersaudara. Maka apa yang terjadi hingga saat ini menimpa kepada saudara kita yang ada di Palestina, yang informasinya belum jelas, kita belum dapat kepastiannya, hanya baru sekedar info yang kita dapat bahwasanya telah gugur, telah syahid pimpinan Hamas, yaitu Asy-Syahid Yahya Miswar. Kita doakan kalau memang beliau syahid, semoga diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib memberikan apresiasi kepada negeri Iran, kepada negeri Yaman, yang betul-betul terlihat mereka membantu saudara kita yang ada di Palestina dengan kemampuan mereka. Yang kita sesalkan, yang kita sedihkan adalah negeri-negeri yang sebetulnya lebih kaya dari Yaman, yang lebih maju daripada Iran yang ada di sekitar Palestina, khususnya Gaza, tapi mereka seolah-olah seperti tidak berdaya. Saya teringat hadis yang telah disampaikan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. 14 abad yang lalu Rasulullah telah menyampaikan kabar. Kalimatnya yushiku, telah dekat waktunya. Sangat dekat waktunya, kata Nabi. Padahal beliau sampaikan 14 abad yang lalu. Sudah sangat dekat waktunya angtada'a alaikumul umam. Nanti bangsa-bangsa lain akan menggerumuti kalian, wahai umat Islam, kata Nabi. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nabi ibaratkan seperti hidangan yang sedang disantap di meja makan. Umat Islam akan disantap, akan dicabik-cabik. Kalau kita melihat orang makan di atas meja makan seperti apa? Akan digerumuti, kata Nabi. Lalu kemudian ada sahabat bertanya, "Au min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah waktu itu jumlah kami, yaitu umat Islam, sedikit sehingga bangsa-bangsa lain dengan mudahnya mereka yaitu memangsa daripada umat Islam, menggerumuti umat Islam bagaikan hidangan yang sedang disantap di atas meja makan? Atau karena sedikit ya Rasulullah umat Islam saat itu? Apa jawab beliau? Bal antum yauma idzin katsir. Tidak, waktu itu justru jumlah kalian sangat banyak. Kalau mau dibandingkan era Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan era yang Nabi sampaikan nanti, lebih banyak di era nanti jumlah umat Islam. Walakinakum gusaun kagusa'is saili. Hanya saja yang menyedihkan, waktu itu umat Islam jumlahnya banyak bagaikan buih di lautan. Seperti busa, hanya menang kuantitas tapi lemah di kualitas. Kalau kita lihat bagaimana dulu perjuangan Rasulullah dengan para sahabatnya, lebih banyak orang kafir dibanding pasukan muslim. Tapi alhamdulillah pasukan muslim mampu menghadapi pasukan kafir. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan
katsiratan biidnillah. Banyak pasukan sedikit, pejuang sedikit, tapi mampu mengalahkan musuh yang banyak, saudara. Tapi saat ini berbalik. Kalau kita mau hitung-hitungan jumlah Israel berapa juta sih? Sedangkan umat Islam di dunia, sedunia, kita bicara secara umum, masyarakat muslim sedunia. Kalau kita lihat di internet itu miliaran jumlahnya, saudara. Hanya saja kan kita dibatasi dengan sekat-sekat kenegaraan. Maka yang bertanggung jawab akan hal ini adalah para pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam atau negeri yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Apa penyebabnya? Kok sampai seperti itu umat Islam? Lalu Nabi katakan, karena saat itu di dalam hati umat Islam terjangkit penyakit yang namanya al-wahn, yang sehingga musuh-musuh Islam nggak punya rasa takut lagi. Mahwal wahnu ya Rasulullah, apa tuh penyakit al-wahn? Yang dikala itu hampir menjangkiti sebagian besar umat Islam. Nabi sampaikan penyakit al-wahn yang menjangkiti hati umat Islam di saat itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka terlalu berlebihan mencintai dunia dan mereka takut akan kematian. Berlebihan cinta dengan jabatan, berlebihan mencintai kekuasaan. Kalau jihad khawatir kekuasaannya runtuh. Kalau jihad khawatir dinastinya porak-poranda. Padahal kalau kita mau bicara, siapa sih manusia yang paling mulia di muka bumi ini? Tidak lain tidak bukan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari segala-galanya beliau ahsanun nas khalqan wa khuluqan. Tapi beliau berjihad. Nggak ada kekhawatiran dengan keluarganya, nggak ada kekhawatiran dengan dirinya, saudara. Tidak lain tidak bukan membantu izzatul Islam wal muslimin. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya teruslah kaum muslimin jaga persatuan dan kesatuan. Bicara Palestina, kita mengukur kemampuan para pemimpin-pemimpin negeri Islam. Mereka nanti akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kewenangan mereka yang seharusnya mereka mampu membantu saudara-saudaranya yang ada di Gaza. Lalu bagaimana seperti kita ini rakyat biasa? Insya Allah Allah tidak akan menuntut kepada kita seperti halnya para penguasa-penguasa itu. Yang penting di dalam diri kita adalah posisi keberpihakan. Di mana keberpihakan kita? Maka sangat miris kalau ngaku seorang muslim, seorang mukmin berhubungan baik sama Israel, berfoto mesra dengan pimpinan Zionis, lebih-lebih dia membela Israel. Kalau kafir kita nggak pikirin, saudara. Muslim ngakunya. Maka kita selaku kaum muslimin, selaku orang yang beriman, yang Allah nyatakan orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan persaudaraan sama umat Islam itu nggak main-main. Nabi ibaratkan seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, yang lainnya ikut merasakan sakit, itulah yang harus kita alami di dalam jiwa kita, ibaratullah. Andai kata Israel dekat jaraknya, misalnya di Bandung atau di Bogor, lain ceritanya. Ini karena jarak yang sangat jauh. Maka apa yang kita mampu? Yang penting posisi kita. Andai kata kita mampu dengan harta, berikan harta kita semampu kita untuk saudara kita yang ada di sana, karena mereka butuh mantel, butuh jas, butuh selimut, butuh makanan, butuh obat-obatan. Bagi para pejuang-pejuangnya butuh senjata.
Andai kata kita belum mampu menyisihkan sebagian harta kita, ketika ada aksi bela Palestina, minimal dalam sehidup sekali pernah ikut. Minimal sehidup sekali pernah ikut, biar menjadi syahid, biar menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ustadz, bagaimana kalau umur saya sudah senja, duit nggak punya, ikut aksi nggak mungkin, ada penyakit. Minimal memanjatkan doa. Dengan memanjatkan doa sama keberpihakan kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah jauhkan dari hati kita berlebihan mencintai dunia. Kalau bicara takut kematian, semua pada akhirnya akan mati. Berjuang mati, nggak berjuang juga mati. Bela Islam mati, nggak bela Islam juga mati. Pada akhirnya semua akan mati, saudara. Nggak perlu ditakutin kematian itu. Mau berani, mau takut, pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka di khutbah yang singkat ini, di hari yang penuh dengan berkah ini, semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Gaza, khususnya di Palestina pada umumnya, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran. Mudah-mudahan diberikan kemenangan dalam perjuangannya. Semoga Israel, Zionis, laknatullah alaihim dan konco-konconya Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qauli hada wastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فلذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.